Recording in progress. Ikatan Akuntan Indonesia berdiri pada 23 Desember 1957. Akuntan muda tanah air mengambil prakarsa pendirian IAI, dipimpin oleh Profesor Sumarjo Citro Sidoyo. IAI didirikan untuk membimbing dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Sejak itu, IAI berkembang menjadi organisasi profesi akuntan yang turut mewarnai sejarah perekonomian Indonesia. Inisiasi penting selanjutnya adalah ketika IAI mengambil tanggung jawab menjadi standar setter untuk mendukung pasar modal dan dunia investasi Indonesia. IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). PAI nantinya berkembang menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). IAI terus tumbuh menjadi pengawal transparansi dan akuntabilitas perekonomian Indonesia. Dalam dinamika global, IAI menjadi pendiri dan anggota IFAC, pendiri dan anggota ASEAN Federation of Accountant (AFA), serta Associate Member Chartered Accountant Worldwide (CAW). Di masa kini, tidak bisa dibantahkan, IAI berperan di hampir semua sektor perekonomian. DPN periode 2022-2026 akan meneruskan estafet kepemimpinan profesi menuju IAI bersatu,
bersama menciptakan peluang meraih kesuksesan. Melalui rencana strategis IAI periode 2022-2026, IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Rencana strategis IAI terdiri dari 4 pilar. Pilar 1, memperkuat transformasi profesi akuntansi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, serta mematuhi regulasi, kode etik, dan standar profesi. Pilar 2, meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntansi sebagai pemimpin dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan. Pilar 3, memperkuat perlindungan hukum dan praktik keprofesian akuntan di berbagai sektor di era keberlanjutan. Pilar 4, meningkatkan tata kelola organisasi IAI dan memperluas kerjasama dengan pemangku kepentingan profesi akuntansi. IAI siap mengawal perekonomian Indonesia menuju Sustainable Development Goals. IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Saat ku kenang masa yang jaya, hati nan senang bekerja, berkarya. Masa yang datang ibarat surya,
Ikatan Akuntan Indonesia, berdiri pada 23 Desember 1957. Akuntan Muda Tanah Air mengambil prakarsa pendirian IAI, dipimpin oleh Profesor Sumarjo Citro Sidoyo. IAI didirikan untuk membimbing dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Sejak itu, IAI berkembang menjadi organisasi profesi akuntan yang turut mewarnai sejarah perekonomian Indonesia. Inisiasi penting selanjutnya adalah ketika IAI mengambil tanggung jawab menjadi standar setter untuk mendukung pasar modal dan dunia investasi Indonesia. IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). PAI nantinya berkembang menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). IAI terus tumbuh menjadi pengawal transparansi dan akuntabilitas perekonomian Indonesia. Dalam dinamika global, IAI menjadi pendiri dan anggota IFAC, pendiri dan anggota ASEAN Federation of Accountant (AFA), serta Associate Member Chartered Accountant Worldwide (CAW). Di masa kini, tidak bisa dibantahkan, IAI berperan di hampir semua sektor perekonomian. DPN periode 2022-2026 akan meneruskan estafet kepemimpinan profesi menuju IAI bersatu bersama menciptakan peluang meraih kesuksesan. Melalui rencana strategis IAI periode 2022-2026, IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Rencana strategis IAI terdiri dari 4 pilar. Pilar 1, memperkuat transformasi profesi akuntansi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, serta mematuhi regulasi, kode etik, dan standar profesi. Pilar 2, meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntansi sebagai pemimpin dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan. Pilar 3, memperkuat perlindungan hukum dan praktik keprofesian akuntan di berbagai sektor di era keberlanjutan. Pilar 4, meningkatkan tata kelola organisasi IAI dan memperluas kerjasama dengan pemangku kepentingan profesi akuntansi. IAI siap mengawal perekonomian Indonesia menuju Sustainable Development Goals. IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan.
Lanskap laporan berkelanjutan berada pada persimpangan jalan. Beragam standar berdiri sendiri, namun kebutuhan menghubungkan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan semakin mendesak. Hingga pada akhirnya, beragam pemangku kepentingan dari IFAC hingga IFRS Foundation bersatu menyerukan standar global yang saling terkoneksi. Khususnya koneksi antara informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan. IAI sebagai asosiasi profesi akuntan yang berpengalaman lebih dari 52 tahun sebagai standar setter laporan keuangan mengambil langkah proaktif untuk merespon perkembangan global terkait pelaporan keberlanjutan tersebut. Dengan membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting pada Desember 2020. Sejak itu, IAI senantiasa terlibat aktif dalam meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan terkait mengenai standar pengungkapan keberlanjutan yang terkait dengan informasi keuangan, termasuk melakukan advokasi dalam G20 tahun 2022. Desember 2024 menjadi kulminasi dari proses panjang yang telah dilalui dengan terbitnya Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan atau Peta Jalan SPK dan Draft Exposure Standar Pengungkapan Keberlanjutan atau DESPK yang terdiri dari DEPSPK 1 dan DEPSPK 2 yang merujuk pada IFRS S1 dan IFRS S2. Dengan adanya peta jalan SPK serta DEPSPK 1 dan 2, Indonesia telah menjadi salah satu dari 33 negara yang telah menyatakan akan menggunakan ISSB Standards dan dimuat dalam IFRS Jurisdictional Profiles and Snapshots. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia berada di jalur tepat untuk menghadirkan pengungkapan keberlanjutan yang dapat dibandingkan secara global. Proses finalisasi DEPSPK 1 dan 2 melalui proses yang berlangsung secara inklusif dan partisipatif. DSKIAI menggelar dengar pendapat terbatas dengan 16 institusi yang terdiri dari berbagai regulator, kementerian, asosiasi profesi, dan pelaku industri. Dengar pendapat publik secara daring dan luring yang melibatkan lebih dari 700 peserta. DSKIAI menerima 54 tanggapan tertulis yang diterima dari berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, memastikan bahwa SPK relevan, kontekstual, dan implementatif di berbagai sektor. Setelah melewati due proses prosedur yang inklusif dan partisipatif, serta berkonsultasi kepada DPSKIAI dan pemangku kepentingan terkait, pada 1 Juli 2025, DSKIAI mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan SPK yang terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2. PSPK 1 memuat pengaturan umum tentang landasan konseptual, persyaratan umum, serta pertimbangan, ketidakpastian, dan kesalahan. Landasan konseptual menjelaskan bagaimana penyajian yang wajar, konsep materialitas, entitas pelapor, dan informasi terhubung. Persyaratan umum menjelaskan mengenai sumber panduan, lokasi pengungkapan, waktu pelaporan, informasi komparatif, dan pernyataan kepatuhan. PSPK 1 dan PSPK 2 memberikan pengaturan konten inti mengenai tata kelola,
strategi, manajemen risiko, metrik, dan target. PSPK 1 mensyaratkan entitas untuk menerapkan konten inti ini untuk risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Sedangkan PSPK 2 adalah untuk risiko dan peluang terkait iklim. PSPK 1 dan PSPK 2 memiliki tanggal efektif pada 1 Januari 2027. Pengesahan SPK adalah awal dari babak baru. IAI berkomitmen mendukung implementasi SPK melalui edukasi, pelatihan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia. Bersama, kita wujudkan masa depan yang tumbuh, kuat, dan berkelanjutan.
Satu, dua, apakah suara saya terdengar? Tes, tes, tes. Oke, aman Brenda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo akuntan hebat, selamat datang di acara spesial kita malam ini. Perkenalan dulu ya, saya Brenda Karisma Aulia yang akan menemani kita dalam acara Prepare kali melihat antusiasme teman-teman semua yang hadir via Zoom meeting malam ini pukul tentang riset akuntansi. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 21 sampai 28 September 2025 dengan 3 spill ke teman-teman. IAI INTB atau pengembangan profesional lanjutan 2 kali dalam sebulan. Jadi, kalian nggak akan kehabisan kesempatan untuk terus upgrade skill dan pengetahuan. Dan yang lebih keren lagi, kalau teman-teman punya topik khusus yang pengen dibahas atau ada request materi tertentu, langsung aja DM Instagram IAI Muda NTB atau IAI Muda Wilayah NTB. Tim kita akan berusaha mengakomodir kebutuhan learning teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing agar acara ini berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, hari ini kita akan memulai sesi pertama dengan topik yang sangat menarik dan fundamental dalam dunia riset, yaitu dasar penelitian, yaitu topik, tren, dan sistematika riset akuntansi. Kenapa topik ini penting? Karena ini adalah fondasi dari semua riset yang baik. Kalau fondasinya kuat, pasti hasil risetnya akan berkualitas. Dan untuk membawakan materi ini, hari ini kita kedatangan seorang ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Pak Andika Yanuardan Utomo SAK. Bapak ini adalah seorang bookkeeper PMA at Selong Selo, finalis IAI Apakem and Award 2021, dan juga pemegang Chartered Accountant Scholarship. Dengan background yang luar biasa ini, pasti Bapak Andika akan memberikan insight yang sangat aplikatif dan berharga untuk kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Andika Yanuardan Utomo SAK untuk menyampaikan materinya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Ya, terima kasih mungkin dari saya. Untuk share screen-nya udah bisa tak share screen sendiri nih ya? Iya, sudah bisa, Kak. Oke, oke. Lihat dulu. Jadi mungkin sedikit terkait PPT-nya mungkin kita ala kadarnya ya. Karena terkait sebenarnya ini topik-topik dasar itu kadang kita tuh nggak butuh namanya teori atau apa ya. Mungkin teman-teman rata-rata sudah masalah kepenulisan ini sudah pasti mendengar masalah-masalah. Oh, kalau mau nulis itu kayak gini atau apalah segala macam lah gitu ya. Topiknya harus sekian atau apa. Cuman
yang perlu dari awal nih, untuk awal dari sebelum tak mulai dari materinya nih ya, sebelum perkenalan juga, tak kenalin diri, tolong tanamkan mindset di diri kalian kalau nulis itu sebenarnya gampang. Ini serius, nanti di eh, selama berjalan topiknya mungkin tak jelasin kenapa sih sebenarnya nulis itu gampang. Jadi kita nggak usah terpaku dengan eh, bahasa penelitian. Bahasa penelitian itu nih, penelitian itu belum tentu kita tuh harus meneliti seperti yang ada di luar sana ya, mencobalah atau apa segala macam. Jadi tentang kepenulisan itu, menulis itu kayak kita punya ide, dan bagaimana ide kita sampaikan dalam sebuah tulisan itu namanya sebuah kepenulisan. Itu dasar dari menulis. Baru kita ke kepenelitian. Oke, penelitian itu baru mulai kita ke tahap yang ada topik yang memang secara keilmuan yang kita bahas. Jadi itu mungkin. Jadi mungkin izin tak perkenalkan diri lagi sekali ya. Tadi udah dikenalin juga sama MC kita. Nama mungkin kakak ya. Kita nggak beda jauh kok. Masih 18 kok. Nama kakak Andika Yanoran Utomo, SAK. Sekarang bekerja sebagai bookkeeper PMA di Selong Selo. Kemudian juga buka usaha lah sama teman-teman lah gitu. Untuk sebagai konsultan konsultan lah gitu. Jadi sebagai direktur dari Semanggi Lombok. Kemudian untuk permasalahan skill and achievement, untuk achievement sendiri sebenarnya mungkin salah satunya tadi dijelaskan kan itu sebagai award CS Scholarship Achievement di tahun 2022. Banyak juga untuk kepenulisan kayak lolos terkait kompetisi KBMI, juga ada juara tiga di entrepreneur competition di adakan BMFEB, juara tiga juga di PKM yang diadakan oleh Universitas Mataram, juara tiga juga pernah kakak di Perbada Surabaya gitu untuk kepenulisan, dan banyak lah itu untuk terkaitnya mungkin bisa dilihat di sebelah. Kemudian terkait kepenulisan ini ya, sebenarnya penulisan itu yang paling pertama awal yang harus kita bahas. Ini tak bahas kepenulisan dulu ya. Kepenulisan itu ketika kita mau menulis itu yang perlu, bentar, macet nih. Nah, yang pertama tuh yang pasti yang kita tuh bingung itu sebenarnya itu dasar banget tuh cara mendapatkan ide. Apa yang saya harus tulis, apa yang saya harus teliti. Nah, itu sebenarnya yang buat kita tuh kadang, saya mau nulis apa nih? Bingung saya harus mulai dari apa dulu. Yang paling pertama itu kalian tuh harus ada ide apa yang kalian tulis. Caranya itu yang pertama, kalian itu kenali minat kalian sendiri gitu. Oke, saya seorang, kita bahas penulis dulu ya. Bedakan penulis dan penelitian yang kayak tadi tak jelasin itu. Ketika kita nulis, oke, saya tertarik di bagian sampah. Oke, saya tertarik di bagian perkembangan pariwisata. Oke, saya tertarik di bagian UMKM sekarang yang sedang berkembang. Nah, itu kenali dulu minat kalian. Biasanya kita mendapatkan ide untuk suatu menulis itu, kita tuh kayak kakak misalkan kakak tertarik tentang pengelolaan limbah sampah. Nah, pengelolaan limbah sampah itu bagaimana sebenarnya caranya itu biar efektif, terutama sampah organik. Kita tahu sampah organik itu bau banget kan. Nah, kakak nemu, oh ada ternyata di suatu jurnal menggunakan maggot. Maggot itu seperti belatung, tapi belatung yang tidak memberikan penyakit. Nah, itu salah satu Interupsi Kak, contohnya. mohon maaf suara Kakak Oke. kekecilan, Oh, oke, sorry. nggak kedengeran. Bentar. Oke, coba bentar tak setting lagi sekali untuk bentar. Mikrofonnya berarti ya. Cek kalau ini jelas. Halo, cek masih kecil. Sudah lumayan Kak, tapi masih lebih Oh, kecil. Ya, mungkin bisa oke, coba. dibesarin lagi. Cek. Nah, maksud kalau ini cek. Kurang ya? Coba.
halo, halo, dengar? Sekarang malah nggak ada ya keluar Kak suara. Sorry, sorry, sorry. Cek, cek. Kalau ini kedengeran? Nah, ya ini bagus Kak. Oh, ini udah bagus. Oke ya. Oke, kalau nggak bisa nih tak masuk di dua device saja biar kedengeran. Tapi ini udah oke kan? Iya, sudah lebih baik Kak. Oke dah. Maksudnya lebih baik udah oke atau biar tak ganti ke device saja nanti nih ke HP gitu tambah login ulang. Tak login aja ya, bentar loh. Ini harus full deh baru pas suaranya Kak. Hmm? Gimana? Harus full dulu volumenya baru dia keras kalau dari kitanya. Oke, oke, bentar, bentar ya, bentar. Sorry, 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 sorry. Oh, iya nggak apa-apa Kak, santai. Mm-mm. Tak juga join lagi soal tapi halo. Jelas ya. Iya Kak, sudah jelas Kak. Oke, oke. Bentar, bentar. Ah, oke, untuk masa ya yang pertama tadi mendapatkan dari cara mendapatkan ide ya. Dari cari mendapatkan ide itu kita pahami dulu minat kita tuh kayak misalkan tak ulang lagi kakak tertarik terkait tentang sampah. Jadi dari sampah itu gimana supaya efektif lah itu dalam hal pengelolaan sampahnya. Nah, menggunakan maggot lah gitu untuk sampah organik. Nah, sampah organiknya misalkan dari plastik-plastik itu bisa kita buat dia itu sebagai bataku. Nah, itu salah satu contoh kita dari minat kita nih nemu idenya itu. Nah, contoh kayak di akuntansi nih, nah, di akuntansi karena kita ini kan di akuntansi, kita itu kenali minat kita di mana karena akuntansi itu banyak bidang, misalkan akuntansi pariwisata, akuntansi UMKM, akuntansi syariah, audit, akuntansi manajemen dan lain sebagainya. Tentukan minat kita tuh mau di mana. Bahkan dari kakak itu dulu ngambil skripsinya itu tentang pasar modal. Kenapa pasar modal? Karena waktu itu kakak waktu COVID sukalah gitu untuk trading saham. Nah dari trading saham ini, dari itu kakak tuh mulai kayak penasaran, apa ya dari trading saham ini kenapa kok dia bisa ada turun naik gitu. Dari suatu berita misalkan waktu itu ada PPKM, nah dari PPKM itu kok bisa tiba-tiba turun sekian atau apa, nah itu, nah ketemulah suatu judul, akhirnya tak cari-cari jurnalnya lah gitu, akhirnya ketemu, oh ini ada reaksi pasar modal terhadap pengumuman PPKM. Bagaimana H plus 5, H-5 itu reaksinya gitu. Nah, itulah cara kita mendapatkan ide dulu. Biasanya paling sering ini ya dari minat kalian. Jadi kalau kalian tertarik, misalkan nih minat kalian, oh baru-baru sekarang sedang tren ya tentang AI lah gitu kan. Kita ngerjain tugas dibantu sama AI, tinggal ketik aja di ChatGPT lah gitu, atau apa sekarang yang lagi ngetren Gemini atau AI yang lain, nanti kita ketik itu tuh otomatis keluar lah gitu, kasih saya ide tentang kepenulisan akuntansi, oke itu bakalan keluar lah gitu. Atau gimana pengaruh dari AI ini dalam ke akuntansi, itu pasti ada orang yang meneliti tentang hal-hal terkait ini. Jadi berusaha munculkan dari minat kalian gitu. Kalau minat kalian tentang oke, cewek skincare lah gitu, cari skincare itu tentang apa hubungannya skincare, misalkan penjualan skincare terhadap akuntansi gitu. Itu bisa-bisa aja sampai kayak Pak Ali kemarin dulu pernah kakak dengar itu dia meneliti tentang bagaimana akuntansi rumah tangga. Itu dari minat atau dari pemikirannya dia itu yang oh ini gimana. Nah, itulah tentang dari minat itu sendiri. Terus yang kedua itu ada namanya dari literatur, literatur gitu. Nah, ini literatur ini
banyak lah kita bisa dapat. Misalnya kita cari contoh dari jurnal yang ada di Scopus, yang ada di Sinta, atau ya nggak usah lah kalau kalian masih bingung cara buka Scopus sama Sinta, oke kita masuk ke scholarship tinggal ketik aja mau penelitian tentang apa kok apa, cari aja jurnal akuntansi itu bakal banyak muncul. Nah dari literatur itu kalian bisa menemukan ide kalian lah gitu. Misalkan oke kalian mau tulis tiba-tiba muncul lah gitu tentang green accounting. Oke, green accounting ini tentang apa? Oke, gimana kalau kita terapin green accounting ini di perusahaan yang ada di Lombok? Nah, itu salah satunya bisa kita lakukan lah gitu dari literatur, atau main-main lah ke perpustakaan. Di perpustakaan itu ini mungkin teman-teman sekarang kan benar-benar pasti udah jarang banget ke perpustakaan, tapi di perpustakaan FEB masih kalau nggak salah di lantai 3, lupa ya. Nah, lulus berapa tahun itu di lantai 3 di gedung manajemen kalau nggak salah. Itu banyak skripsi kakak tingkat kalian itu kalian ambil lah gitu, kalian baca dari penelitian itu, kalian bisa bukan kopas ya, bahasanya itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi kayak apa ya, kakak pun penelitian kakak yang awal dari minat, setelah itu baca-baca literatur, ternyata ada kakak tingkat kakak lah waktu itu, dia ngebahas waktu itu tentang PSBB kalau nggak salah, sebelum PPKM PSBB. Oke, kalau gitu saya ambil ke PPKM-nya gitu. Nah, itu salah satu cara kita mendapatkan ide untuk menulis. Kemudian masalah yang ada di sekitar. Masalah yang ada di sekitar. Kalian jalan-jalan, kalian ke apa misalkan ke Udayana. Oh, ini gedung DPRD baru dibakar. Oh, gimana pengaruhnya ini? Gimana caranya keuangan, masalah keuangannya, pencatatan accountingnya lah gitu, pendandaannya dan segala macam itu. Kalian tulis saja lah gitu. Nanti ada kok hubungannya di Scopus atau di Google aja ya. Di Google itu tentang penelitian tentang bagaimana pengaruh dari aksi-aksi demo atau perusakan yang ada ini terhadap harga saham, mungkin terhadap atau keuangan pemerintah daerah gitu. Itu bisa-bisa aja yang kita lakukan dari hal-hal sekitar. Kakak keliling-keliling melihat kayak oh sampah ini banyak banget, gimana ya caranya kita tanggulangi lah gitu tentang permasalahan sampah, atau keliling-keliling melihat oh ini banyak banget kafe lah gitu yang buka, gimana kira-kira keuangan mereka, cara-cara mereka pencatatan atau perpajakan mereka, apakah mereka sudah melaporkan perpajakannya lah itu, atau terkait permasalahan pajak daerahnya mereka itu sudah nggak mereka, bagaimana kalau dengan banyaknya kafe-kafe yang ada, apakah peningkatan pendapatan daerah itu semakin meningkat nggak. Kayak gitu tuh, itu kita melihat masalah yang ada di sekitar gitu. Kalian jalan-jalan ke Kuta nih, ke Kuta itu kan banyak restoran gitu, di restoran itu kan mereka harus ngebayar pajak daerah namanya PB1. Nah, mereka tuh bayar PB1-nya itu pengaruh nggak ke Kuta lah gitu? Apakah dengan membayar pajak ini akses jalan bagus gitu, pembangunan merata. Nah, itu kalian bisa lihat itu dari situlah ide itu dapat lah kita. Terus selain itu diskusi. Nah, kayak gini kita nih diskusi lah gitu. Diskusi ngomong tentang ide tentang topik-topik akuntansi, misalkan kakak pernah dengar masalah green accounting, blue accounting lah gitu. Itu ternyata kalian ini dapat ide, oh dari Kak Dika nih saya dapat ada omongan tentang blue accounting nih, gimana coba saya pelajarin gitu. Oh ternyata blue accounting itu kayak gini, gimana kalau saya buat penelitiannya saya terapin yang ada di perusahaan yang ada di Lombok atau perusahaan yang ada di Indonesia, atau diskusi ke teman-teman kalian lah gitu, apa penelitianmu tentang pasar modal. Saya juga kira-kira mengambil pasar modal. Nah dari itu ceritain lah bagaimana anunya dia di pasar modal gitu. Terus kalian akhirnya kayak mulai, oh saya punya ide nih, gimana kalau saya ngambil penelitian tentang kayak tadi reaksi pasar gitu atas omongannya Kak Dika. Nah itu diskusi-diskusi ini lumayan mempengaruhi gitu untuk membuka pola pikir kita lah gitu, karena ya kita minat kita masih buntu. Oke, masalah sekitar kita nggak terlalu aware lah gitu tentang masalah sekitar, tapi dengan diskusi ini biasanya lebih banyak ide-ide gitu, terutama ke senior-senior kalian lah gitu.
senior kalian mau bahas skripsi tentang ini, ya udah kalian ATM, kalian minta skripsinya, kalian cobalah buat gimana untuk kepenulisannya gitu. Terus kemudian perhatikan tren. Nah, ini sekarang masalah tren ini benar-benar sebenarnya nggak terlalu apa ya, tapi dengan kalian yang suka buka Instagram, dengan kalian yang suka buka TikTok lah gitu, mulai update-update berita gitu. Update-update berita tentang oke nih, IHSG mengalami kenaikan dari 7.700 menjadi 8.000. Oh, bagaimana pengaruhnya atas saham-saham yang ini? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Itulah ada 5 poin sebenarnya, banyak banget ya kita bisa mau namanya kita mencari ide itu, banyak lah opsinya. Tapi kebanyakan itu kalau kakak tuh senengnya tuh diskusi sama teman-teman senior-senior gitu. Kan dulu kakak juga pernah ikut kepenulisan di Prima, diskusi sama senior-senior gitu, atau senior-senior akuntansi kalian, misalkan di HMJ, di IAI gitu, alumni-alumni itu, Bang Indra atau sama dosen gitu. Jadi di situ pola pikir kita tuh mulai terbuka. Akhirnya kita mulai ini, oh saya ada ide gini, mungkin saya minat sama topik yang ini. Nah dari situ kebentuk lah, oke ide ini saya bakalan menulis kayak gini. Nah, itu terkait bagaimana cara mendapatkan ide. Kemudian, nah ini setelah kita mau ide, sebenarnya tema penelitian ini sebelum-belumnya mungkin bisa kita dahulukan, tapi kebanyakan dari ide baru kalian tentukan tema penelitian itu kayak mau ke mana atau apalah gitu. Jadi tema penelitian itu ada namanya akuntansi berkelanjutan. Kita bahas satu-satu. Jadi kiranya kok nggak salah ada 12 anu lah gitu tema yang bisa dianu. Ini tema penelitian akuntansi. Jadi itu akuntansi berkelanjutan ini, oh ya kalau lupa istilahnya kalau nggak salah ESG, kalau nggak salah environment sosial atau apa, itu kalian bisa cari tahu sendiri. Tapi ini tentang bagaimana akuntansi itu memberikan keberlanjutan kepada suatu perusahaan. Jadi dampaknya sebuah laporan itu kepada suatu perusahaan itu bisa memberikan minat kepada kepada pembacanya gitu. Jadi kayak oh saya ngebaca laporan tentang BCA, tentang laporan keberlanjutannya gitu. Oke, saya akan investasi di akuntansi berkelanjutan. Di situ lumayan banyak loh dampak-dampaknya gitu. Salah satu tema yang bisa diambil salah satunya itu dampak pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, itu secara akuntansinya kalian bisa ambil penelitiannya. Nanti kalian bisa cari judul kata kuncinya itu di Scopus atau di nanti kita coba search salah satu tema-temanya itu. Nah, akuntansi berkelanjutan. Terus kemudian ada namanya digitalisasi akuntansi. Nah, kita tahu kalau akuntansi itu dulu benar-benar namanya buku besar ya. Buku besar itu benar-benar dulu kalau kakak tuh praktik SMK itu di SMK kan pernah itu benar-benar pakai buku besar yang double folio, itu kita gambar satu-satu tabelnya, terus kita buat dari jurnal buku besar terus sampai ke laporan keuangan. Nah, dari digitalisasi akuntansi ini dengan pelaporan yang mudah lah gitu. Sekarang udah ada sistem lah gitu, sistem sendiri, ada Gespro, Zero atau lain sebagainya. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap pelaporan dari keuangan itu sendiri. Itulah pentingnya digital akuntansi. Mungkin kita udah mulai pakai sistem-sistem online yang berbasis cloud. Dulu ada juga sistem akuntansi kayak Probus yang memang dia itu sistemnya itu desktop. Atau misalkan masih zaman-zaman dulu itu pakainya Excel. Jadi dari Excel itu jadi laporan keuangan. Tapi sekarang sudah mulai digitalisasi gitu. Sistemnya sudah cloud. Jadi misalkan kakak kerja di silong-silo, nggak perlu ada di komputer silong-silo, tapi kakak bisa akses data-data kakak di sistem yang ada di laptop kakak kayak gitu. Itu pentingnya digitalisasi dalam akuntansi lah gitu. Kemudian akuntansi syariah. Nah, ini teman-teman mungkin yang uh, ikut UPMI, ikut PUKI terkait permasalahan akuntansi syariah nih, kalian bisa ngambil bagaimana kayak
implementasi standar akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah. Kita lihat kan lembaga-lembaga keuangan kayak dari NTB atau dompet duafa atau apa itu bagaimana implementasi sistemnya gitu. Kita minta data di sana, terus uji berdasarkan alat ujinya itu bagaimana implementasi sistem akuntansi syariahnya itu apakah sudah sesuai atau enggak. Jadi sebenarnya masih banyak banget tema-tema dari akuntansi syariah. Terus ada namanya akuntansi dan keuangan pelaporan. Nah, jadi bagaimana penerapan-penerapan standar akuntansi yang ada. Jadi kan kita pernah belajar standar akuntansi, ada standar akuntansi yang paling tinggi lah gitu yang dipakai di seluruh dunia, IFRS, atau yang dipakai sama Amerika itu apa ya? Apa namanya itu? Terus kemudian kita ada SAK, standar akuntansi keuangan, ada standar etap, tentang tambah batas, standar akuntansi syariah. Nah, itu penerapan-penerapan standar akuntansi itu bagaimana misalkan kita mau pakai SAK nomor berapa ya tentang pembahasan piutang gitu, apakah sudah penerapannya sudah dilakukan di perusahaan yang ada misalkan di pasar modal, apakah sudah benar penerapan akuntansi standar akuntansinya gitu. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Nah, ini sebenarnya kakak paling tertarik itu di bagian akuntansi perpajakan karena akuntansi perpajakan itu banyak banget yang bisa kita bahas. Ada daerah, ada PB1, ada PBB. Kita masuk ke PPh satu bagaimana penerapan Cortex, bagaimana permasalahan-permasalahan itu kita bisa angkat sebagai penelitian kita. Jadi tentang terkait perpajakan ya, perpajakan dan akuntansi perpajakan itu bagaimana perbedaan pembukuan yang ada di perpajakan dengan ada yang di pembukuan biasa itu, nah itu kita bisa bahas. Jadi banyak tema terkait akuntansi perpajakan. Kemudian akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik ini pasti berhubungannya itu sama perusahaan-perusahaan go public atau yang dari operasi karena membutuhkan itu terus misalkan bagaimana kebijakan pajak digital terhadap pelaporan keuangan perusahaan salah sorry. Ada juga misalkan analisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Terus pengaruh e-budget terhadap pengelolaan keuangan publik. Jadi kayak gimana ya penerapan-penerapan di keuangan daerah. Kemudian akuntansi manajemen. Dari akuntansi manajemen ini bagaimana misalkan analisis penerapan teknik akuntansi manajemen model activity basis cost atau ABC dalam pengelolaan biaya. Nah, ini kebanyakan di angkatan kakak itu dulu masuknya ke akuntansi manajemen. Kenapa? Karena akuntansi manajemen itu dia nggak bahasnya secara menyeluruh. Misalkan bagian biaya itu dikupas tuntas menggunakan metode apa, metode stok ataupun apa itu untuk manajemen sesuatu tuh. Nah, jadi secara pembukuannya bagaimana itu dibahaslah satu-satu. Kebanyakan yang ngambil itu sih akuntansi manajemen. Terus akuntansi forensik dan audit. Oh tadi sorry revisi ya tadi akuntansi sektor publik itu ke akuntansi pemerintah daerah. Yang forensik akuntansi forensik dan audit ini baru ke perusahaan-perusahaan yang go public atau ke koperasi atau beberapa yang memang memerlukan keperluan audit. Ini yang bisa diangkat. Nah, misalkan itu peran akuntansi forensik dalam mendeteksi kecurangan keuangan atau fraud. Terus analisa kok efektif audit berbasis risiko. Nah, kayak kayak gini nih bisa kita pakai. Misalkan kita mau lihat bagaimana pengungkapan fraud yang ada di kasus Garuda Indonesia tahun 2024. Itu satu 2022. Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian akuntansi e-commerce. Akuntansi e-commerce ini kebijakan pelaporan keuangan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Shopee, bagaimana pencatatan mereka, bagaimana kalau mereka jual, kemudian pengakuan pendapatannya kapan, apa itu. Jadi akuntansi e-commerce ini waktu di zaman kakak kan lulus 2000 berapa ya, 2023. Nah, di situ lagi tren-trennya tentang e-commerce. E-commerce itu kayak Shopee, TikTok atau apa itu karena penerapannya beda ya. Kalau di wah, kita jualan biasa tuh kita tahu uang kita tuh kapan bakalan cair, tapi ketika kita di e-commerce itu uang masuk itu saat kalian yang mesen itu klik selesai.
atau barang sudah diterima, itu baru uangnya masuk ke kita. Itu bagaimana pengungkapan pendapatannya atau lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dibahas lah gitu. Secara perpajakan itu jadi dikombin dia. Kemudian ada akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan tuh kayak blue accounting, green accounting, itu ngebahasnya tentang akuntansi lingkungan. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri itu ada. Kemudian ada corporate dan government akuntansi, itu pengaruh tata kelola perusahaan. Nah, bagaimana tata kelola perusahaan itu bisa mempengaruhi dari laporan akuntansi kita. Kemudian yang terakhir itu akuntansi UMKM. Nah, akuntansi UMKM ini karena apa ya, UMKM ini banyak banget pengaruhnya karena sedikit aja ada suatu hal yang baru, UMKM ini bisa berkembang. Misalkan digitalisasi bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap keuangan dari UMKM. Terus studi tentang kesadaran akuntansi di kalangan UMKM gitu. Bagaimana UMKM ini kan banyak yang tidak menerapkan eh, tentang pencatatan. Bagaimana kalau mereka melakukan pencatatan? Bagaimana kalau mereka tidak melakukan pencatatan? Apa dampaknya? Nah, hal-hal itulah hal-hal dasar yang bisa kalian kembangkan. Jadi dari ide itu semua bisa dijadikan tulisan. Tinggal tergantung kalian bagaimana kalian mengembangkannya dan melakukan apa yang kalian pengen cari, misalkan bagaimana tentang pengaruhnya atau bagaimana kalian mau lihat dampak dari penerapan digitalisasi itu, kemudian ada alat ujinya, itu kalian jadikan sebagai tulisan kalian. Itu temanya kalian bisa diambil kalau ini berhubungan tentang penerapan dari akuntansi itu sendiri. Nah, setelah itu, sebelum kita masuk ke sistematika ini, tadi kan kakak udah ngasih tahu terkait apa yang bakalan kita jelaskan lah, bukan jelaskan, apa yang bakalan kita mau cari untuk kita ke nulis itu, kita tuh kan perlu nyari yang namanya jurnal. Nah, dari jurnal-jurnal itu kita bisa cari. Nah, caranya itu kalian bisa lewat Nah, jadi di sini biasanya kita bisa nyari untuk di Scopus, itu bisa cari di Science Direct. Nah, di sini kalian bisa cari apa yang kalian mau teliti. Misalkan kakak contoh cari nih, kakak mau cari bagaimana reaksi pasar. Nah, nanti bakalan muncul lah nih jurnal-jurnal ini, bisa kita lihat view PDF. Nanti ini ada yang minta sync in nah gitu. Ada yang bisa kita lihat langsung karena nanti, terbatas dia kalau kita di Scopus ini. Kalau di Scopus ini kalau kita tidak punya akses, kita cuma bisa lihat jurnal-jurnal yang memang yang open access. Tapi kalau dia nggak open access, kita nggak bisa. Nah, ini kan misalkan ini bagaimana pengaruh dari cuaca terhadap harga saham. Itu kan cuaca terhadap harga saham. Ini bisa jadikan eh, dasar penelitian kita. Misalkan kita lihat bagaimana cuaca hujan yang ada di Lombok terhadap penjualan tembakau misalkan atau beras. Itu kita jadiin sebagai dasar penelitian, kita bisa juga kita cari di Google Scholar. Paling gampang nih cari di Google Scholar sih sebenarnya, karena kalau di stock marketing kalau kita tulis kata kuncinya bahasa Indonesia pasti sulit. Nah, kayak ini kan jarang ada yang keluar. Nah, tapi kalau kita buka di Google Scholar itu kita mau ke pasar modal. Nah, ini bakal ada pilih-pilihannya. Ini ada buku peranan pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Ini jurnal. Nah, kalau kita mau spesifik misalkan pengaruh naiknya IHSG terhadap saham. Nah, ini kan variabel ekonomi mikro terhadap indeks harga gabungan. Nah, ini kita bisa langsung nih, buka mana yang kita mau jadikan dasar penelitian kita. Kalau kalian ketemu skripsi langsung bagus, itu lebih gampang kalian nulis. Kalau kalian menulis ketemu jurnal, oke. Atau kalau kalian mau cari citasi juga nggak masalah di Google Scholar ini.
Dan sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian citasinya itu dari Google Scholar, maksudnya itu kayak penelitian-penelitian yang ada, tapi kalau kalian mau dapat artikel yang lebih kompeten lah gitu, kalian bisa cari lewat eh, Scopus. Kalau kalian di Sinta, kalau di Sinta ini kalian tuh search-nya tuh harus sesuai sama tema jurnalnya. Misalkan jurnal pasar modal, kalian mau cari, kalian harus cari pasar modal dan bisnis. Atau misalkan kalian cari akuntansi syariah. Oke, kita cari akuntansi syariah. Waduh. Nah, nah, ini kan banyak pilihannya jurnal akuntansi syariah. Kalian harus tahu nih jurnal-jurnal ini yang mana kalian mau buka, baru kalian buka artikelnya lah gitu. Kalian harus cari satu-satu. Kira-kira dari judul artikel ini yang mana kalian mau pakai sebagai penelitian. Nah, di dalam artikel ini biasanya beda-beda sih untuk isinya. Kan jurnal volume nomor 1, kalian bisa cari sendiri. Tergantung balik lagi sama tema penelitian apa dari ide kalian, terus tema penelitian kalian, baru kalian cari jurnalnya. Atau kalian cari jurnal dulu, itu jadikan sebagai ide kalian, silahkan nulis. Nah, kayak gitu untuk mencari ide lah gitu. Jadi banyak opsi gitu. Oke, setelah itu kita ngebahas tentang sistematika kepenulisan. Ngomong-ngomong jelas atau enggak, teman-teman? Kayaknya kurang ya. Kita pakai skripsi aja sih. Nah, ini salah satu contoh naskah skripsi kakak lah dulu ya. Jadi kita ngebahasnya itu bagaimana sih sistematika dari skripsi ini, nggak tahu ya masih relevan atau enggak di tahun 2022, sorry. Di 2022 tak lulus, ini kayaknya udah nggak relevan sih, tapi secara garis besarnya itu skripsi itu dari tahun ke tahun itu cuman beda dari beberapa hal lah gitu. Terutama kayak terkait pendahulu ini pasti sama lah isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi tak kupas lah pelan-pelan ya terkait untuk latar belakang. Jadi latar belakang ini kayak apa alasan kalian mau ngambil suatu skripsi itu. Jadi sistemnya kita membuat latar belakang itu kayak dulu tuh bahasanya itu kalau kakak suka ngejelasin itu kalian itu buat kerucut. Nah, kerucut itu ada kerucut yang mengkerucut ke bawah, ada mengkerucut yang ke bawah ke atas lah gitu. Jadi ujung runcingnya itu di atas. Nah, itu apa maksudnya? Kalau kalian pakai kerucutnya itu runcingnya ke bawah, jadi kalian bahas itu dari atas itu hal-hal yang umum. Misalkan kalian itu mau bahas tentang Indonesia dulu, misalkan kalian bahas tentang pasar modal. Oke, saya bahas tentang Indonesia dulu. Setelah itu mengkerucut ke tentang pasar modal, perkembangan pasar modal bagaimana. Oke, mengkerucut lagi tentang bagaimana COVID yang ada di Indonesia, terus bagaimana pengaruhnya. Nah, di situ kemudian mengkerucut lagi secara kecil lagi tentang permasalahan PPKM, PSBB. Setelah itu mengkerucut lagi agak bawahan, nanti kalian bahas tentang gap penelitian yang ada atau riset gapnya gitu. Misalkan dari penelitian A bilang ini berpengaruh, penelitian B ini bilang berpengaruh, penelitian C tidak pengaruh, penelitian D tidak pengaruh. Nah, dari dua gap ini bagaimana kalau dari penerapan PPKM itu apakah pengaruh atau tidak, atau pergantian Menteri Keuangan yang baru-baru ini apakah dia berpengaruh atau tidak terhadap IASG gitu. Nah, itu kita bisa mengujinya lah gitu. Nah, itulah baru bisa disimpulkan kenapa kita mau ngambil penelitian itu. Jadi paham kan? Jadi bentuknya mengkerucut dari hal yang umum, mengkerucut mulai ke hal yang spesifik, mulai ke tujuan penelitian kita, dan mulai ke inti dari penelitian kita. Bisa kita simpulkan kita akan melihat reaksi pasar modal terhadap pergantian Menteri Keuangan. Nah, itulah itu yang sebenarnya orang teman-teman kita teman-teman itu yang bakal lama itu ya menyusun latar belakang. Kalau dari kakak secara pribadi nih ya,
Karena di latar belakang itu kita benar-benar harus ngejelasin ke orang atau ke dosen kita, kenapa sih kita mau melakukan penelitian ini. Jadi itu yang dibahas. Kemudian di bab 2 atau bab 3 atau bab 4 itu kan tinggal bahas selanjutnya lah gitu. Tapi di latar belakang ini kayak meyakinkan lah gitu. Kalau penelitian saya itu penting sebenarnya. Nah, gitu sih. Nah, selain itu ketika kita nulis latar belakang ya, ini mungkin kalian udah tahu atau enggak, ini mungkin dari kakak mungkin ngasih masukan. Menurut kakak semua pendapat itu benar. Misalkan, yang lagi-lagi lucu-lucunya dibahas, ijazah Jokowi itu palsu. Itu benar dengan data-data yang mereka berikan. Atau ijazah Jokowi itu asli dengan data-data yang mereka berikan. Setiap statement itu benar, sama halnya ketika di latar belakang. Kalau kalian ngebahas Indonesia adalah negara yang maju, kemudian kalian kutip atau kalian citasi dengan pendapat A, B, C atau bukti apa segala macam, pendapat kalian itu benar. Nah, ini ketika kalian menulis itu ini penting. Kebanyakan teman-teman ini ya, maka juga waktu itu pernah bantu Bu Atika waktu itu nulis, kadang ngecek atau bantu-bantu teman-teman untuk menulis penelitian itu. Kalian itu tidak pernah mendukung apa yang kalian ucapkan di skripsi kalian. Nah, ini yang penting. Jadi yang perlu itu kalian tuh harus kayak mendukung, misalkan Indonesia adalah negara maju berdasarkan penelitian Andika Yanwardan Utomo dengan data-data keuangan atau dengan data-data indeks pasar yang mulai meningkat atau apa ya, itu sebagai pendukung pendapat kita. Jadi makanya ketika kita menulis itu semua benar. Yang penting kalian itu ada data pendukung dan data pendukung itu valid. Misalkan data pendukungnya dari jurnal-jurnal yang Sinta 1. Nah, itu udah semakin valid data kalian. Itu makanya penting banget citasi itu. Jangan sampai untuk sekarang ya teman-teman, bukan rahasia umum lagi ya, ketika kalian mau buat apa-apa tinggal ketik di ChatGPT ya, itu bakal kebentuk atau apa gitu, itu udah terima jadi. Tapi menurut kakak tuh nggak efisien. Kakak lebih senang, pendapat kakak misalkan tentang Indonesia maju itu dengan didukung ada penelitian beberapa, itu udah clear, itu sudah jadi lah gitu. Sedangkan kalau dari ChatGPT atau dari AI itu kadang kita nggak ada data-data pendukungnya lah gitu, atau citasi yang mendukung dengan omongan kita lah gitu. Nah, gitu untuk tips penulisan. Nah, rumusan masalah ini biasanya isinya itu balik lagi ke pengembangan hipotesis kalian. Misalkan bagaimana reaksi pasar uh, diukur dengan abnormal return atau sesudah PPKM, nah, kayak gitu. Itu sebenarnya berhubungan lagi dengan hipotesis kalian, pertanyaan-pertanyaan penelitian apa yang ingin kalian jawab. Nah, ini berhubungan. Nah, tujuan penelitian, untuk apa kalian melakukan penelitian? Untuk lulus, terus untuk memberikan apa namanya gambaran ke investor, atau untuk memberikan gambaran ke UMKM kalau saya melakukan penelitian ke UMKM gitu. Nah, itu bisa dilakukan di tujuan penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian ini sebenarnya tidak beda jauh, tapi tujuan itu apa yang ingin kalian capai, sedangkan manfaat itu eh, penelitian kalian ini akan berdampak ke apalah gitu, untuk misalkan ini bisa dipakai jadi dasar untuk penelitian selanjutnya kayak gitu. Jadi itu isinya pendahulu. Ini untuk angkatan 2022 ya. Mohon maaf mungkin dari teman-teman ini kakak agak kurang update bagaimana sih terkait untuk pendahuluan di angkatan kalian. Tapi itu nggak beda jauh lah. Pasti bakal ada di 4 poin ini. Kemudian di tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini dasar-dasar dari kepenulisan kalian, literasi-literasi atau teori-teori yang bakal kalian gunakan, atau istilah-istilah misalkan kayak pasar modal, event study, abnormal return, atau trading volume activity, yang bahasa-bahasa yang ilmiah yang kalian pakai itu dijelasin di tinjauan pustaka. Nah, salah satu contohnya itu kayak misalkan signaling teori, apa sih sebenarnya signaling teori itu dijelaskan di sini. Terus penelitian terdahulu, misalkan kalau penelitian kalian udah sering dibahas, adakah penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya gitu? Apa perbedaannya mereka? Kenapa kalian ingin meneliti semuanya di sini? Kemudian bagaimana kerangka berpikir? Nah, kalau kerangka berpikir ini kalian bisa cek. Nah,
Itu kayak bagaimana misalkan PPKM 5 Juli 2021, abnormal return sebelum PPKM, abnormal return sesudah PPKM, trading volume activity sebelum PPKM, trading volume. Nah, ini bagaimana ke kerangka berpikir kalian, apa yang ingin kalian teliti, terus alat ujinya bagaimana, dan kesimpulan. Nah, ini namanya kerangka berpikir bagaimana kalian menjelaskan penelitian kalian. Kemudian pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Kalau kakak kan ada dua. Bagaimana reaksi pasar diukur dengan abnormal return sebelum dan sesudah, dan bagaimana reaksi pasar menggunakan trading volume activity sebelum dan sesudah. Nah, itu jawaban dari yang ada di rumusan masalah. Rumusan masalah. Hipotesis apa yang kita mau lihat? Lihat lagi. Kalau saran kakak sih, kalau kalian emang cepat belajar nulis atau apa, rajin-rajin baca yang nggak harus skripsi ya. Baca aja penelitian yang awal-awal, nggak usah berat-berat. Bagaimana kayak pemanfaatan notebook, masih nggak ya relevan itu pemanfaatan plastik menjadi jadi batako itu bahas-bahas yang kayaknya ide-ide yang ternyata ide lucu lah gitu. Itu penelitian kayak pada Pak Ali itu tuh menarik sebenarnya, akuntansi rumah tangga itu kalian mulai baca-baca hal-hal yang ya ringan-ringan lah gitu, baru kalian bahas tentang skripsi yang agak besar lah gitu. Kemudian baru kalian fokus ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini kalian jelaskan jenis penelitian kalian apa, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, sumber data kalian gimana, periode apa yang kalian pakai, variabel kalian apa aja, analisis kalian pakai apa, terus pengujian hipotesisnya menggunakan apa-apa aja, dan inilah yang kalian bahas. Kalian jelaskan perbedaan kepenulisan biasa sama skripsi itu kalian ada uji. Nah, dari yang kalian uji itu, yang kalian itu tergantung dari penelitiannya, ada metode kualitatif, beda alat ujinya, kuantitatif, beda-beda juga. Nah, biasanya dari skripsi-skripsi terdahulu kalian bisa temuin atau dari buku-buku. Jadi mana yang cocok dari tema penelitian kalian, kalian tentukan jenis penelitian kalian itu apa, metodenya apa, terus variabelnya itu kan sudah sesuai kalian terus prosedur analisis datanya bagaimana gitu, baru ke pengujian hipotesis kalian menggunakan apa, baru di bab 4. Nah, di bab 4 biasanya membedakan proposal sama skripsi itu, proposal itu bab 1 sampai bab 3 itu menjelaskan apa yang akan kalian teliti, baru masuk ke skripsi. Skripsi itu sampai bab 5. Nah, di skripsi itu baru kalian jelaskan bagaimana hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian kalian, kalian jelasin dulu apa hasil penelitiannya. Misalkan dari penelitian kakak ternyata tidak ada pengaruh abnormal return dan trading volume activity terhadap pengumuman PPKM. Baru kita analisis hasil penelitian kita, baru kita mulai melakukan pembahasan. Oh, ternyata berdasarkan penelitian saya itu tidak memiliki pengaruh apa-apa, itu dibahas lagi. Sama ketika kita ngebahas sesuatu atau ketika kita melakukan suatu argumen, usahakan tetap ada sitasi. Itu yang penting. Baru terakhir bab 5 kesimpulan. Kesimpulan kita bagaimana dari hasil penelitian kita, kemudian implikasi penelitiannya gimana, terus keterbatasan dan saran penelitian. Baru di daftar pustaka dan lampiran. Itu sih untuk sistematika dari kepenulisan itu sendiri. Mungkin itu sih yang bisa tak sampaikan. Mungkin lebih lanjutnya kita bisa diskusi aja ya, karena kalau tak jelasin secara teori mungkin kalian itu banyak pertanyaan terkait kepenulisan ini. Mungkin tak serahkan ke MC ya. Boleh. Baik, terima kasih kepada Kak Andika atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, dan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk mengangkat tangannya.
Kak, izin bertanya, ini pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab? Bebas mau gimana? Kalau langsung jawab boleh juga sih. Ayo kepada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa nanya lewat teman-teman bisa nanya lewat chat juga. Saya mau bertanya nih, eh, Kak Dika. Suara saya kedengeran? Kedengeran kok, kedengeran. Oke, oke. Saya izin bertanya Kak sebelumnya, perkenalkan saya Siti Rauda, biasa dipanggil Siti. Yang sekarang lagi semester 7. Nah, pertanyaan saya itu, kalau kita mau mengajukan judul di jurusan, kan kita harus membawa outline nih Kak. Outline kita yang di mana di bagian pendahuluan harus berisi tentang fenomena, penelitian terdahulu, celah riset, urgensi, novelty, dan kontribusi. Nah, di sini
Saya sendiri Kak masih bingung terkait fenomena nih. Apakah fenomena itu harus sesuai dengan berita terkini atau tren terkini atau bisa kita mengambil di kan sekarang tahun 2025 Kak, bisa nggak kita ngambil itu di tahun 2023 atau 2024 gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Mungkin tak jawab langsung ya, sembari nunggu pertanyaan atau ada pertanyaan yang lain mungkin terkait fenomena ya kalau nggak salah ya terkait fenomena itu tergantung fenomenanya gitu. Kalau fenomenanya itu jangka panjang, biasanya 5 tahun itu batas relevannya itu masih bisa dipakai lah gitu. Jadi nggak harus bang benar-benar baru, kecuali misalkan yang memang terlalu banyak fenomena kayak pasar modal ya kita kakak karena fokusnya di pasar modal dulu. Pasar modal itu kita nggak bisa fenomenanya itu mencakup terlalu jauh, misalkan 5 atau 5 hari lah gitu terkait berita-berita yang up to date. Tapi kalau fenomenanya kayak laporan keuangan yang 1 tahun sekali atau apa itu bisa dipakai 3 tahun, 4 tahun gitu. Atau misalkan jurnal-jurnal yang relevan lah gitu. Jadi tergantung lagi tema yang mau diambil apa. Kalau beritanya emang tidak terlalu update, biasanya itu masih 5 tahun lah gitu. Usahakan jangan di atas 5 tahun aja. Gitu. Itu sih yang paling jelas. Ya, mungkin atau masih kurang puas jawabannya sih dia atau gimana? Jelas Kak, jelas. Terima kasih banyak. Ini ada yang tanya. Oke, langsung tak jawab dari Argesin Eka Kumala ya. Dari pengalaman kakak menulis skripsi beberapa tahun lalu, apakah ada enggak tips, saran, atau kesalahan yang biasa sering diabaikan oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi agar kami minimal kesalahan? Yang paling seringnya permasalahan skripsi ini citasi kalian. Jadi kalian itu bisa aja mengungkapkan pendapat, balik lagi ya, tak ulang mungkin ngebahas tentang topik penelitian itu, kalian itu bebas berargumen. Kalian mau bilang Indonesia itu negara yang miskin, asalkan kalian punya sitasi atau data-data yang mendukung. Jadi itu oke-oke aja lah gitu. Nah, itu kebanyakan kalian itu mengungkapkan fenomenanya itu benar, kalian itu berargumen, tapi nggak ada data. Jadi kayak kalian itu omong kosong lah gitu bahasanya gitu. Jadi kalau kalian itu tuh yang paling sering sekali kelihatan lah gitu situasi kalian itu kayak malas banget mau ngutip. Jadi sebenarnya semakin banyak kalian kutip itu nggak masalah. Malah itu semakin bagus. Jadi tulisan kalian itu relevan. Yang benar-benar waktu itu berapa kali ya sebenarnya itu tak baca skripsi teman-teman. Mereka bilang, oke Indonesia itu negara maju. Cuman bilang Indonesia negara maju gitu, nggak ada pembuktian apa-apa sama sekali. Maksudnya kalian siapa gitu, apakah kalian peneliti atau apa? Bahkan peneliti yang sudah terkenal atau yang udah biasa nulis pun mereka harus ngutip dari omongan orang lain lah gitu untuk memvalidasi apa yang kalian omongkan lah gitu. Itu yang paling sering. Terus kesalahan, ya, kebanyakan sih ngambil penelitian itu aja. Jadi ini hal yang dasar ya. Ketika kalian ngelihat temen kayak waktu itu trennya itu akuntansi biaya waktu itu. Jadi semua ngambil akuntansi biaya, akhirnya yang kesaring cuma 2 atau 3 lagi kalian tulis outline orang. Kemudian kayak kakak ini, kakak waktu itu hampir ketolak gara-gara banyak yang ngambil pengaruh pasar modal lah gitu, pengaruh suatu berita terhadap pasar modal lah gitu. Itu banyak banget yang ngambil lah gitu. Jadi ketolak. Nah, itu hal-hal yang sering akhirnya kalian bingung mau ngambil apa gitu. Ambil-ambil aja sesuatu yang memang jarang orang ngambil lah gitu. Terutama perpajakan itu jarang pasti orang mau ngambil ya itu aja lah. Kayak gitu. Dan apa lagi ya, tak pikir-pikir dulu. Selain citasi, judulnya itu kebanyakan problemnya itu
pastikan data kalian itu ada sebelum kalian melakukan penelitian. Kalau kakak misalkan sama teman-teman waktu itu sebelum mereka mau ngambil penelitian A atau B, ada enggak datamu dulu? Kalau emang kalian pakai kuesioner, yakin enggak kamu bakal ada yang ngisi gitu? Menarik enggak topikmu? Atau misalkan kalau kalian mau ngambil perusahaan UMKM, yakin enggak kamu bakal dikasih data itu? Atau misalkan mengambil dari Bulog kah atau mengambil dari apa atau dari pasar modal, data yang kalian cari itu apa, pastikan ada gitu. Jangan sampai ketika kalian udah lolos sampai proposal, udah mau melakukan penelitian nih pusing sendiri gitu, akhirnya gimana cara kalian akalin gitu. Pastikan data itu kalian pegang lah gitu. Makanya kebanyakan orang ngambil pasti pasar modal itu data itu ada di internet. Kalau kakak saranin teman-teman misalkan ada yang konsul ke kakak waktu itu, Dik, saya mau ambil skripsi apa, kok mau capek atau kok mau anu lah gitu, kalian mau repot sendiri, ya terserahmu udah, ini pasar modal dah, cari aja penelitian pasar modal lah gitu, tinggal kamu ganti perusahaan itu udah oke diterima lah itu. Tapi tergantung lagi ya dari ya kakak, kebanyakan yang kata kakak tuh itu udah akuntansi biaya tuh kebanyakan ketolak. Ada satu dua yang berani ngambil perpajakan, cepat dia keterima, cuma itu sih saran-saran. Mungkin sebenarnya banyak lagi, tapi yang tiga itulah yang paling sering terjadi, terutama sitasi ya. Dan ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, semangat guys kalian, semester akhirnya lagi bentar nih. Gampang kok skripsi itu. Ayo gimana teman-teman yang lain yang mau bertanya?
lagi ya, kita langsung jawab. Eh, Menurut Kak Dika, kalau kita ambil topik tentang isu boykot produk pro terhadap Israel, nah kita paham, tapi saya agak kurang familiar sama market. Soalnya kan cuma satu semester, nggak kayak em, terkait ini sebenarnya nggak ngaruh juga ya terkait mata pelajaran kalian. Kita rata-rata semua belajar pasar modal tuh memang satu semester ya, kayak cuman apalagi dua SKS kalau nggak salah itu ya. Tapi itu bagus, topik yang bagus sih itu, apalagi coba kalian lihat bagaimana eh, ini apa sih perusahaan-perusahaan kayak Unilever atau apa yang memang mendukung pro Israel gitu. Itu bisa aja kalian jadikan topik, yang penting kalian itu eh, gap gap panunya itu kayak yang tadi ditanyakan sama Siti tadi ya kalau nggak salah, tentang eh, data yang bakal mau dipakai itu dari rentan waktu dari berapa ke berapa. Itu kan masalah isu boykot ini udah berapa lama ya, itu kayaknya tuh kalau saran kakak sih ambil gitu. Jadi nanti kalian belajarnya emang di skripsi itu gitu. Apalagi kalau kalian itu punya referensinya dan alat ujinya gitu yang sejenis, misalkan reaksi pasar modal. Kalau mau tuh skripsi kakak bisa nanti kirimin, jadi itu sebagai dasar penelitiannya gitu. Cuma diganti aja rentan waktu dan itu oke gas sudah itu gampang itu. Sumpah kalau kalian ambil pasar modal itu datanya ada semua, tinggal kalian siapa ya, tinggal Adinda ya. Adinda tuh nanti hubungkan aja dia itu sama perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemboikotan itu. Misalkan Unilever udah jelas kan kodenya UNVR, terus KFC, McDonald itu cari tahu dia itu ditangani sama perusahaan apa, Pizza Hut. Kalau Pizza Hut itu kalau nggak salah PZZA nama kode perusahaannya. Itu penelitian aja di beberapa itu apakah dia mengalami penurunan atau kenaikan selama masa boykot lah, yang dimulai dari berapa tahun berapa sesudah boykot atau sebelum boykot, cari lagi beritanya kapan boykotnya gitu. Gitu. Jadi nanti belajarnya itu ketika penelitiannya lah gitu lebih. Karena nggak harus kita ahli gitu di bidang pasar modal kalau kita emang mau ngambil pasar modal. Sama ketika kita akuntansi manajemen, yang penting ada ketertarikan mau ngambil di sana. Jadi nanti ketika belajar atau ketika ngebaca jurnalnya itu enak. Itu sih ya Dinda ya, mungkin bisa ngejawab atau masih agak kurang lah. Ini yang mau nanya lagi mungkin. Rajin-rajin diskusi kalau kalian ngerjain skripsi itu ya, karena kalau kalian ngerjain sendiri kadang itu buntu gitu. Kita nggak tahu ternyata jawaban dari pertanyaan kita tuh ada di teman-teman kita gitu. Kalian buntunya di A atau B gitu. Kayak tadi Siti di permasalahan di outline-nya, ada yang permasalahan ketika menulis. Ini udah ketemu topik gimana kira-kira. Kayak gitu. Jadi rajin-rajin lah diskusi.
Ini pertanyaan dari Livani Permatasari. Lebih baik membuat judul yang fokus satu variabel atau menggabungkan beberapa faktor? Mungkin agak menggantung sedikit, itu tergantung dari tema yang kalian buat ya. Kalau kalian ngebahas kayak akuntansi syariah tentang atau audit atau apa itu kebanyakan itu di satu variabel, satu atau dua variabel. Tapi ketika itu pasar modal atau terkait beberapa hal yang istilahnya masih bisa banyak faktor, itu lebih banyak variabel ya, tapi jangan terlalu banyak, 2 atau 3, 4 lah, itu oke. Tapi kalau tertentu perpajakan itu fokus ke 1 atau 2 variabel aja gitu. Karena nanti kalau kebanyakan variabel malah hasilnya itu nggak jelas. Jadi tergantung dari tema lah gitu. Ketemuin judulmu apa, baru pakai variabelnya lah. Minimal variabel itu 2 kalau nggak salah. Ya, kalau kalian pakai 1 nggak mungkin lah, harus pakai 2. Sebenarnya semakin bagus belum tentu bagus, semakin sedikit belum tentu jelek. Jadi itu nggak ngaruh. Karena kalau kalian terlalu banyak variabel itu, jadi hasil penelitian kalian itu malah jadi abu-abu. Itu ya, Livani gitu. Jadi tentukan penelitiannya dulu, baru lihat variabelnya gini. Perhatikanlah dia dari variabel itu, apakah dia itu bakalan ngerusak hasil penelitianmu atau kayak gimana, atau fokusmu gitu. Oke guys, pertanyaan apapun guys, silahkan tanyakan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik teman-teman, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin ada tips terakhir dari Kak Andika. Kalau ada yang nanya lagi ya, mungkin tips teman-teman ya. Ini dari kakak sendiri, mungkin dari kalian mungkin ngerasa nggak pintar nulis atau apa ya. Karena dari kakak sendiri tuh nggak ahli dalam kepenulisan gitu. Tapi kita tuh harus cerdik, bahasa cerdik, atau kita tuh harus punya lah gitu, kreasi lah gitu. Oke, kamu nggak punya ide untuk menemukan sesuatu hal baru atau melakukan penelitian baru.
Jadi kalian itu bisa aja ambil penelitian gitu dari cutting-cutting kalian itu kombinasikan lah gitu. Jadi kayak tadi tak bilang, sering tak ungkit nih ke teman-teman, ya kamu nggak apa-apa, saya nggak peduli kamu tuh nggak bisa nulis, saya nggak peduli kamu cari skripsi, 1 2 skripsi, itu kalian ambil. Oke, ketemu 1 skripsi, ketemu saya mau ngambil ini. Penerapannya oke di Bogor. Kenapa kalian tidak melakukan penerapannya di sini? Jadi orang tuh nggak perlu ahli sebagai nulis. Mohon maaf, mungkin kakak bukan mau sombong, kakak sering ikut lomba dulu. Alhamdulillah ada beberapa juara dan jujur itu penulisannya kadang itu bukan karena kakak menciptakan sesuatu hal yang baru. Kayak misalkan waktu itu di Magot itu sering kakak bilang, kakak ngambil penelitian dari sebelumnya yang ada di Bogor penerapannya, pakai kemudian bagaimana yang ada di sini. Sama halnya ketika melakukan skripsi, kakak tuh nggak mikir-mikir ya muluk-muluk. Oke, ada skripsi kakak tingkat kakak nih, dia ngambil 2 orang dari angkatan 2016, Kak Nabil kalau nggak salah, itu ngambil tentang pengumuman COVID. Terus di bawahnya 2017 dia ngambil tentang PSBB. Itu beda cuman di waktunya aja. Kemudian yang terakhir, ya udah ngapain kakak masing-masing ngambil di PPKM. Tapi itu tipsnya itu mainkan di latar belakang kalian. Jadi kalian itu harus menyiapkan argumen yang dimana dosen itu bisa menerima. Makanya yang hal paling fundamental itu di latar belakang. Orang lama itu skripsinya itu atau apa itu semua di latar belakang. Karena di situ alasan bagaimana kalian meyakinkan dosen, jurusan atau apa. Saya bakal ngambil penelitian ini. Kayak kakak, sebenarnya kan udah ada 2 penelitian nih. Tapi kakak kutip, karena waktu itu di eh, pengumuman COVID nggak terjadi apa-apa, di PSBB tidak terjadi. Nah ini kan ada riset gap. Makanya kakak mau ngambil apakah ini pengaruh atau tidak. Nah, itu jadi nggak perlu kalian pinter-pinter nulis, yang penting kalian ada satu pegangan kalian skripsi, tinggal kalian ciptakan argumen, tambah argumen itu dengan penelitian. Jadi itu gampang. Ya, itu sih tips dari kakak lah gitu. Itu makanya kakak bilang skripsi itu gampang. Kalau kalian tahu celahnya. Mungkin maaf kalau ada salah kata ya dari kakak, tak kembalikan ke MC. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan tentunya terima kasih banyak kepada Kak Andika yang sudah menjawab dan ada sedikit tambahan tadi dengan sangat jelas dan komprehensif. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi pertama malam ini, izinkan saya merangkum beberapa poin penting dari materi yang disampaikan oleh Kak Andika tadi. Pertama, ide penelitian itu ada di sekitar kita. Kuncinya adalah kepekaan, mulai dari hobi, diskusi dengan teman, hingga mengamati tren. Semuanya bisa jadi sumber inspirasi. Kedua, bidang riset akuntansi itu sangat dinamis. Tadi kita sudah lihat ada 12 tema menarik seperti digitalisasi akuntansi, akuntansi syariah, dan akuntansi forensik yang membuktikan bahwa ruang untuk inovasi riset selalu terbuka lebar. Ketiga, kita juga dapat tips praktis cara mencari jurnal di database seperti Scopus, sekaligus diingatkan tentang pentingnya memiliki akses yang memadai. Semoga insight dari sesi pertama ini bisa menjadi fondasi yang kuat bagi teman-teman untuk memulai risetnya. Baik, teman-teman, sebelum kita benar-benar sampai di akhir acara, rasanya kurang lengkap kalau momen berharga ini tidak di tidak kita abadikan. Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta dan tentunya Kak Andika untuk mengaktifkan kamera videonya sejenak untuk foto bersama secara virtual. Silakan kepada tim panitia untuk mengambil beberapa gambar. Mohon maaf Kak, kamera saya ada sedikit masalah, jadinya tidak bisa aktif. Teman-teman di on-cam kameranya, kita dokumentasi bersama.
Teman-teman jangan lupa ya besok di minggu depan di hari Sabtu Sabtu ini kita juga ada podcast. Bisa dibantu hitung, Brenda? Baik, sudah siap semuanya. Oke, saya hitung ya. Dari pertama bisa untuk senyum formal. 1, 2, 3. Mohon maaf Kak, ini yang mengambil gambarnya siapa ya? Saya, Brenda. Oke Kak. Oke, gaya kedua mungkin bisa untuk IAI. 1, 2, 3. Oke. Aman. Oke, untuk gaya yang ketiga mungkin gaya bebas. Bisa jempol atau finger head atau sebagainya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman dan Kak Andika. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka tibalah kita di penghujung sesi pertama dari rangkaian acara Preparing Your Accounting Research. Kami dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Andika Yanuardan Utomo, SAK, atas ilmu dan energi positifnya malam ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dengan sangat antusias. Jangan lupa, perjuangan kita belum selesai, masih ada sesi-sesi berikutnya hingga tanggal 28 September nanti. Pastikan teman-teman hadir kembali ya. Saya Brenda Karisma Aulia, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup sesi malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.